Al-Fatihah li Nabi sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa jamil ulama wa syuhada wa salihin wal musannifin wal hafidin wal mukri'in wa ila jami'i masaykhina wa ila as-syekh al-muallif Zainuddin bin Abdul Aziz al-Malibari wa usulihi wa furuhi wa masaykhihim anna allaha yu'ali darajatin fil jannah wa idu alaina min asrarihim wa ulumihim wa barakatihim wa ila wa nakhususah ki haji sulhuddin wa sifasidani wa ki haji Ahmad Sati Johari wa hibnu fi Pekalongan Allah yafaduhu mazajati wa alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala la tabdulu biyasiri nahwi tanah nuhin. La tabdulu ora batal opo salat. La tabdulu ora batal opo salat. Biyasiri nahwi tanah nuhin kelawan sedhithike sepadane tanah nuh dehem-dehem. Ligo bela urfan setitik mau urfan ing dalam cara uruf. Ligo labatin krono nglindih alaihi ing atase nahwi tanah nuhin wala biyasiri kalamin lan ora kelawan sedhithike kalam urfan ing dalam cara uruf kal kalimataini koyok dua kalimat wasalasi lan tiga kalimat. Alhamdulillah. Yahdikumullah. Qala dawu sapa syekhuna guru kita Ibnu Hajar Al-Haytami ing dawuh wa yadharu lan pertelo apa dhabdul kalimati melanggeri kalimat huna ing dalam kene panggonan bil urfi kelawan uruf bisahwin setitike kalam tadi bisahwin sertane lali ai ma'a sahwihi tegese sertane laline wong lali an kaunihi saking anane wong iku fis sholati ing dalam salat.
li'annahu krana setuhune Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku lamma sallama ing dalem semangsane uluk salam sapa Kanjeng Nabi min rakaataini saking 2 rakaat takallama mongko ngomong sapa Kanjeng Nabi biqalilin kelawan perkara sedidik biqalilin kelawan perkara sedidik mu'taqidan hale wong kang ngeyakini al faragha ing rampunge salat wajabuhu lan jawabi sapa sahabat ing Kanjeng Nabi bihi kelawan qalilin bihi kelawan qalilin mujawizina hale pira-pira wong kang memperbolehkan menangake an-nasha ing menghapus hukume salat an-nasha ing menghapus hukum Edan. Salat tidak batal jika terjadi dehem-dehem yang tidak bisa dihindari. Itu nek mboten kathah lho nggih, nek mboten kathah. Setitik secara uruf nggih. Setitik secara huruf. Ketika sampean dehem-dehem dan itu tidak bisa dihindari, terus dehemnya kok menghasilkan huruf, ada huruf yang tampak, ya, ada huruf yang tampak. Kemarin kan kalau ada 2 huruf itu batal sholatnya ya. Nah, tapi ini dehemnya tidak bisa dihindari. Terus muncul sedikit huruf di situ. Secara uruf dianggap setitik. Ada huruf yang muncul gara-gara dehem-dehem yang tidak bisa dihindari. Maka itu tidak membatalkan sholat karena huruf yang dihasilkan cuma sedikit. Dan dehem yang terjadi itu tidak bisa ditahan, tidak bisa dihindari. Seperti batuk-batuk kemarin yang tidak bisa dihindari, enggak masalah. Kalau hanya sekedar suara di dalam sholat, suara ini kok tidak mengandung huruf hijaiyah, itu tidak bisa disebut membatalkan sholat. Jadi kamu bersuara di dalam sholat, tapi suaranya itu tidak mengandung huruf hijaiyah, ini nggak batal sholatnya. Contohnya koyok suara kendang itu ada huruf hijaiyahnya enggak? Mboten wonten. Mung dung dung koyok gonde kan. Enggak ada suara huruf hijaiyahnya. Lah nek dehem itu ada huruf hijaiyahnya apa enggak? Makanya kalau dehemnya mengandung huruf hijaiyah, nek 1 enggak apa-apa, nek 2 batal kecuali ghalabah, kan ngono. Jadi sekedar suara yang muncul ketika sholat, ketika suara ini tidak mengandung huruf hijaiyah, maka itu tidak membatalkan sholat. Sekedar suara tok. Nek neng jurumiyah disebutno swara kendang itu tidak termasuk lafaz. Kenapa? Karena suaranya tidak mengandung huruf hijaiyah.
Nah, ngono. Berarti kalau sekedar suara kayak suara kendang itu tidak ada nilai lafadznya sehingga mboten batalno salat. Ngoten niku nggih. Jadi kudu ana hurufe karena tidak setiap suara itu mengandung huruf. Begitu juga sholat tidak batal dengan sedikitnya ucapan, sedikitnya kalam. Ketika dilakukan dalam keadaan lupa. Sedikit itu berapa? Sedikit kembali kepada uruf lagi. Ya. Kembali ke uruf lagi. Temriki dikatakan uruf kalam yang sedikit itu sesuai uruf 2 atau 3 kalimat. Dalilnya itu lupa lo ya, lupa nek sholat. Ada orang lupa sholat lalu ngomong, batal nggak sholatnya? Kalau yang diomongkan itu sedikit, sedikit itu secara uruf ukurannya seperti misalnya 2 kalimat, 3 kalimat itu nggak batalkan sholat. Alasannya dulu pernah Kanjeng Nabi itu sholat seharusnya 4 rakaat, lalu dapat 2 rakaat beliau salam. Setelah salam beliau langsung berdiri tuh. Langsung berdiri. Terus kayak orang marah gitu kan Nabi, entah kenapa kayak orang marah. Terus ada sahabat nggak ngingatkan. Kenapa sahabat tidak ngingatkan? Karena ada kemungkinan sholatnya memang dihapus dari 4 rakaat menjadi 2 karena ya masih bisa saja itu dihapus. Maka sahabat diam saja itu. Nggak ada yang berani mengingatkan karena sahabat sekarang punya keyakinan waktu itu, oh ini berarti sholatnya itu dikurangi dari 4 menjadi 2. Nah, ada satu yang berani, namanya Dzulyaden, julukannya Dzulyaden. Nah, Dzulyaden ini langsung tanya ke Kanjeng Nabi. Oke, coba pertanyaannya Dzulyaden ini. Banyak itu sebenarnya, tidak hanya 2-3 kalimat, kata Dzulyaden. Aku siroti sholatu amnasita ya Rasulullah. Nggih. Aku siroti sholatu amnasita ya Rasulullah. Sama hitung niku. Aku sirot ini sudah 2 kalimat nih. Hamzah karo apa jenenge qaf ya, ada qaf. Bahkan 3 kalau ada tak taknis. Tak taknis kan termasuk kalimat huruf. Sudah 3 kalimat. Woi, rungokno. Ngantuk wae. Ini 3 kalimat nih. Aku sirot sudah 3. As-sholatu nggih 4. Nek as-sholatu sampean hitung loro ana ali al ta'rif berarti 5. Am 6. Nasita 8. Ya Rasulullah 3:11. Tuh. Jadi sahabat ini sudah yakin mereka sholatnya selesai. Terus Dzulyaden takon, aku sirat as-sholatu amnasita ya Rasulullah. Sholatnya ini dikosor apa jenengan lupa ya Rasulullah? Kanjeng Nabi jawab, lam tuksor walam ansa. Aku enggak lupa, dan sholatnya enggak dikosor. Tuh. Ini Kanjeng Nabi ini bicara banyak itu. Okay? Itu sudah 4 itu. Saya enggak lupa dan sholatnya enggak dikosor. Itu 4 kalimat. Terus Kanjeng Nabi lanjut. As-shodaqo Dzulyaden. Apakah Dzulyaden benar? As-shodaqo Dzulyaden itu 4. Jadi Kanjeng Nabi mengatakan 4 tambah 4 kalimat. Berarti berapa? 8. Makanya patokan napa itu kalimatani wasalas ini ya tidak
Artinya bukan patokan harus. Karena ini sekedar mencontohkan kalam yang sedikit secara uruf itu 2 kalimat, 3 kalimat. Itu bukan patokan, 2, 3 itu bukan patokan. Karena seharusnya yang jadi patokan ya hadis tadi itu. Hadisnya Dzul Yadain. Ketika Kanjeng Nabi lupa di dalam sholatnya, terus beliau salam, 2 rakaat sudah salam. Terus terjadi diskusi itu antara sapa jenenge Kanjeng Nabi dan si Dzul Yadain. Kala Kanjeng Nabi kan tanglet asodaqah Dzul Yadain. Itu sudah 4 tuh. Sebelumnya Kanjeng Nabi bertanya, menjawab sholatnya tidak dikosor, aku juga nggak lupa. Terus Kanjeng Nabi tanya, asodaqah Dzul Yadain? Bala ya Rasulullah. Siapa menjawab? Iya ya Rasulullah. Asodaqah Dzul Yadain? Sodaqah Dzul Yadain ini benar enggak? Naam ya Rasulullah. Ya. Dzul Yadain benar ya Rasulullah. Nah, terus Kanjeng Nabi sholat lagi loh, langsung ngelanjutnya sholatkan. Sholatnya dilanjutkan oleh Kanjeng Nabi. Nah, Kanjeng Nabi melakukan itu, sangkaannya Kanjeng Nabi itu dalam kondisi lupa, dan sahabat meyakini sholatnya udah selesai, tapi ternyata belum selesai gitu. Karena Kanjeng Nabi lupa ternyata. Kalau jadi maksud saya kenapa tak bahas rodok panjang tadi, kata-kata kal kalimataini wassalas ini sekedar contoh, bukan patokan. Karena itu dikatakan tadi urfan. Jadi ucapan yang sedikit secara uruf jika dilakukan dalam keadaan lupa kalau dia di dalam sholat itu tidak membatalkan sholat. Jadi nggak masalah ngomong terus baru ternyata belum selesai sholatnya, ya lanjut aja nggak apa-apa. Sholatnya dilanjutkan tanpa ngawali. Kalau jadi nggak harus 2-3 kali pendak, pokok secara uruf dikatakan itu kalamnya sedikit, maka tidak membatalkan sholat jika dilakukan dalam keadaan lupa. Lupa kalau dia di dalam sholat. Kalau walau dzonna pun titik ya. Walau dzonna lan lamun nyono sapa wong kang sholat. Mutaqidan mana tadi? Budlanahu ing batase salat bikalamihi kelawan omongane wong alqalili kang sedidik sahwan kelawan lali. Fatakallama mongko ngomong sapa wong kasiron kelawan akeh. Lam yu'dzar mongko ora disepuro sapa wong. Kalau ada orang menyangka sholatnya batal disebabkan ucapan yang sedikit, karena dia lupa sholat lalu ngomongnya sedikit sebenarnya, dia lupa kalau sholat lalu ngomong sedikit, Joko neng dia misalnya, terus kan aku sholat, batal gak sholatnya? Gak batal, tapi dia nyangka sholatnya batal gara-gara dia ngomong yang sedikit seperti itu. Lalu karena dia nyangka sholatnya batal dengan ucapan sedikit padahal tidak, dia bicaralah dengan ucapan yang banyak sekali. Gimana sholatnya? Batal nggak? Ya batal. Jadi ini. Wa kharaja lan kejaba kecuali biasiri tanah nuhin kelawan setitike dehem-dehem ligolabatin krana nglendih. Ligolabatin krana nglendih.
Wa kalamin lan ucapan bisahwin sertane lali apa kasiruhuma akeh tanah nulan kalam fatabdulu mongko batal apa iku jenenge salat bikasratihima kelawan akeh tanah nulan kalam walau ma'a ghalabatin senajan serta nglendih wasawi lan supadane wasahwin lan lari wa ghairihi lan sakliyane wa ghairihi lan sakliyane iku jenenge wa ghairihi kala lan sakliyane iku jenenge ghalabatin wasahwin ghalabatin lan sahwin kala. Jadi kan kalau tanah nunya sedikit itu kan enggak masalah ya, walaupun keluar apa namanya huruf, dua huruf misalnya ketika ghalaba itu kan asalkan sedikit, tapi kalau ghalaba kok wake secara huruf disebut banyak maka sholatnya tetap dihukumi batal. Kala au ma'asa bagi lisanin utawa sertane ketrucuti lisan kala ilaihi marang al kalam ilaihi marang al kalam kalam sing sedidik au ma'ajahli tahrimihi utawa sertane budune ngaramno kalam ucapan ayil kalami tegese ucapan fiha ing dalem salat likurbi islamin krana cedheke Islam cedheke masuk Islam wa ing kana lan senajan ana sapa wong iku bainal muslimina tetap ing dalem antarane pira-pira Islam walaupun dia hidup di antara orang Islam. Ndi arek ustaz ndi arek kantor arek kantor suruh sini kowe kata nyelok arek kantor lali waduh mas lalian iki simbah sapa ono sing nang kantor kontene sing pengurusin au bu'din utawa ado anil ulama saking ulama ai amman tegese saking wong ya'rifu kang ngerti sapa man dalika ing mengkono tahrimahu dalika ing mengkono tahrimahu ya Allah Allah kala ketika di dalam sholat ngomong setitik ya ngucap setitik 2 kalimat 3 kalimat secara uruf disebut setitik tapi keterucut. Jadi keterucut itu bicara tanpa disengaja gitu. Moro-moro tanpa tersengaja muncullah 1, 2 kalimat 3 kalimat dari mulut orang yang sholat. Batal nggak sholatnya? Betul, wong keterucut loh. Keterucut itu dia tidak bisa menguasai, tiba-tiba keluar saja gitu, nggih, tanpa sengaja. Nggih, moro metu wae. Batal mboten batal. Begitu juga ketika ucapan yang sedikit tadi 2 kalimat, 3 kalimat itu terlontar, terucap dari orang yang nggak ngerti. Kalau ngomong di dalam sholat itu batal sholatnya. Nggak apa-apa ngomong di dalam sholat itu nggak batal sholatnya jika orang yang ngomong itu nggak tahu kalau ngomong di dalam sholat itu haram bisa membatalkan sholat. Nggak apa-apa. Kalau asalkan jadi bodone itu tadi dia nggak taunya kan nggak masalah tuh. Asalkan catatannya satu, dia baru masuk Islam. Atau kalau dia tidak baru masuk Islam, dia hidup jauh dari ulama. Artinya hidup jauh dari ulama, dia ini hidup jauh dari orang yang tahu tentang masalah ini. Aku kata ono acara iku, marine sing kelas 9 Ustaz. 9 putri. Nah.
sapa diskusi kok garingan tok. Ya. Kowe tekone rada awan. Gak nutut. Ya wis le. Kala bon. Seperti ceritane Muawiyah bin Hakam. Muawiyah bin Hakam baru sholat, baru masuk Islam, sholat deh niku ngomong-ngomong, padahal sudah diharamkan dengan ayat waqumu lillahi qanitin, diharamkan bicara ketika sholat. Tapi Muawiyah nggak ngerti wong baru masuk Islam. Sama dia ngomong dalam sholat sama Kanjeng Nabi, ya nggak dimarahi. Kanjeng Nabi boten duka. Kenapa? Ya memang dia nggak tahu, baru masuk Islam. Jadi bodoh itu di ngapura. Catatannya satu, dia baru masuk Islam. Atau kalau nggak baru masuk Islam, dia sudah lama masuk Islam, tapi hidup jauh dari ulama. Artinya ulama orang yang ngerti masalah itu. Jadi nggak harus alim banget. Saya kira kalau di Indonesia ya wallahu alam, kalau kebanyakan desa itu mesti ono kiai ini sing ngerti lah. Nek ngomong di dalam sholat itu haram itu mesti ono. Gak kira enggak nang ndi wis. Ya ampun nang Papua kono gitu. Mayoritas non Islam, ono Islami, terus di sana ada orang yang baru masuk Islam atau lama masuk Islam, dia jauh dari ulama, ya mungkin saja nggih. Ala kulli hal ya bisa saja. Tapi kalau oponen nang Jawa itu satu dusun saja kadang yang pinter itu wis akeh nggih, sak dusun itu. Ya maksud saya yang ngerti tentang hukum sholat itu mesti ono nggih. Mesti ono, gak kira enggak nek nang Jawa lho ya, namun nek nang liyane mboten ngertos. Kala bon walau salama lan lamun uluk salam sapa wong. Nasian hale wong kang lali. Nasian hale wong kang lali. Tsumma takallama nuli ngomong sapa wong amidan hale wong kang sengaja. Ayasiron tegese kelawan sethithik ay kalaman yasiron. Au jahila utawa bodho sapa wong tahrimama ing ngaramna perkara ata kang nekani sapa wong bihi kelawan ma'a ilmihi sertane ngerteni wong bitahrimi jinsil kalami kelawan ngaramna jenise ucapan. Au kaunit tanahnuhi utawa anane dehem-dehem iku mubtilan batalno ma'a ilmihi sertane ngertene wong bitahrimil kalami kelawan ngaramnone ucapan labdabdul mongko ora batal apa salat li khofai dzalika krana samare mengkono-mengkono hukum nggih. Alal awami ing atase wong awam. Hukum tadi lagi lau salama nasian niku. Alal awami ing atase wong awam. Kalau ada orang sholat lalu lupa dia. Lupa terus salam. Nyangka sholatnya sudah selesai karena lupa dia. Sebenarnya 4 rakaat. Lupa dapat 2 rakaat, dia salam. Dia nganggep sholatnya sudah sempurna. Nah, terus dia ngomong-ngomong. Ngomong wis. Ngomongan. Terus baru dia ingling bahwa sholatnya belum selesai. Gimana ini? Ngawali apa lanjut sholatnya?
Lanjut jawabannya, nggak perlu ngawali, ya itu, dan sholatnya nggak batal, lam tabtul sholatuhu. Atau ada orang ngerti, ya, kalau ngomong di dalam sholat itu batal sholatnya, tapi dia nggak ngerti kalau dehem-dehem itu membatalkan sholat. Dehem-dehem yang menghasilkan berapa? 2 huruf. Jadi dia ini ngerti ngomong di dalam sholat itu nggak boleh, haram, ya. Tapi terus dia nggak ngerti kalau dehem-dehem, ketawa-ketawa di dalam sholat, ketawa yang bisa menghasilkan 2 huruf, atau dehem-dehem yang sampai bisa menghasilkan 2 huruf itu membatalkan sholat, dia nggak ngerti. Nah, terus sholat terus dia Allahu Akbar, dia paham kalau ngomong nggak boleh, tapi dia nggak tahu kalau dehem-dehem yang bisa mengeluarkan 2 huruf itu membatalkan sholat. Terus dia ngelakuin dehem-dehem, atau dia angop, padahal iso ditahan angopnya. Ngerti angop lih, menguap, padahal bisa ditahan. Bisa ditahan, gak usah keluar suara. Dia ya, dawa banget ge. Dan itu tidak ghalabah dia. Bisa ditahan sebenarnya supaya enggak gitu. Batal enggak sholatnya itu? Jawabannya tidak batal. Dia ngerti ngomong di dalam sholat itu batal. Cuma dia nggak paham kalau dehem-dehem misalnya, atau menguap misalnya di dalam sholat yang sampai mengeluarkan, menghasilkan 2 huruf itu membatalkan sholat, dia itu nggak paham. Terus dia menguaplah dalam sholat, gak ditahan, wah, ikut Daniel gitu. Ha itu kan huruf kan, ha gitu. Batal sholatnya enggak, karena urusan ini urusan yang rumit untuk orang awam. Orang awam jarang paham jika masalah yang seperti ini. Jadi masalah-masalah yang rumit di dalam sholat, ya sekiranya wong awam itu ora ngerti, kok dilakoni orang awam yang seperti itu tidak membatalkan sholat. Perkara-perkara yang samar bagi orang awam, hukum-hukum yang samar bagi orang awam, yang seandainya itu dilakukan oleh orang yang alim membatalkan sholat, tapi kalau dilakukan oleh orang awam tidak membatalkan sholat. Kalau termasuk ini kuatah nih. Nanti sampai akan diberikan beberapa contoh di Fathul Mu'in ini, beberapa hal yang jika dilakukan oleh orang yang ngerti di dalam sholat tuh batal sholatnya. Tapi kalau dilakukan orang bodoh, walaupun orang bodoh ini tinggal bersama para ulama di sekitarnya, itu sholatnya orang bodoh nggak batal. Kenapa? Karena urusan-urusan tersebut termasuk urusan yang samar, urusan yang rumit, yang wong awam jarang tahu. Wong awam itu ya wong sing gak ngerti kaidah fikih itu jenenge wong alam, gak ngerti usul itu jenenge wong awam. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Saya mau ada acara baca Yasin ya 1 kali. Jadi